Dari perubahan Jason, apa yang kamu nikmati sekarang? Banyak perubahannya itu yang, ya itu kok salah satunya. Ada ini? seksnya. Senyuman manis. Malu dia, jadi malu. Ini acara apa ya? Love Revolution. Oh, bukan Sex Revolution. Di dalamnya Love Revolution. Standby. 3, 2, 1, action. Sekarang ini kita pengen tahu tentang setelah pasca pemulihan. Karena tidak semua orang mempunyai privilege ya untuk mendapatkan apa yang kalian punya. Dan kemudian mereka juga nggak punya privilege untuk mengizinkan proses yang baik itu terjadi. Sampai akhirnya mereka nggak melihat ada buah kehidupan yang pernah hidup atau muncul dalam kehidupan mereka. Karena udah keburu ditebang, udah keburu cerai, udah keburu mati. Ya, mati secara jasmani gitu Itu kan, ya. kalau keburu dihakimi juga kan sama komunitas Kristen, betul. jadinya kan pahit, kecewa gitu orang Kristen Dan kok kayak kemudian gini udah deh nggak gitu usah ya. pelayanan Dan gitu ya. kebanyakan lebih banyak akhirnya ditutup diri. Berkubang dalam sebuah sekam yang gak ada habisnya. Betul. Nah makanya nih, kalian yang menyaksikan ini, mungkin kalian akan komentari nih, apapun komentarnya silahkan nggak apa-apa, karena kolom komentar memang terbuka, kita nggak pernah kunci gitu. Tetapi jangan lupa bahwa kalau kita suka menghakimi orang dengan ngata-ngatain tentang pendeta, tentang orang jatuh dalam dosa, LGBT atau apapun juga lah ya, kita tidak boleh lupa bahwa batu yang sudah dilempar itu nggak bisa kembali. Dan kita nggak pernah tahu dampaknya kalau batu atau ucapan atau komentar itu udah sampai ke kehidupan orang itu. Ada loh orang-orang yang sampai meninggalkan Tuhan, kemudian malah mereka dengan sengaja berbuat kejahatan, atau yang paling parah bunuh diri loh. Yang artis-artis Korea kan banyak ya kayak Banyak gitu yang ya. bunuh diri, tidak bisa Karena menerima diri sendiri, di hate tidak bisa comment. menerima kesalahannya, dan mereka adalah yang bunuh diri ini adalah orang-orang baik loh. Orang-orang yang punya potensi untuk berbuah bagi Tuhan dan bahkan untuk memuliakan Tuhan gitu. Oke? Nah sekarang kita pengen tahu setelah pemulihan, kami selalu banyak bertanya tentang hubungan seksual. Sekarang bagaimana nih? Apanya? Hubungannya? Iya dong. Ya udah kan gue bilang ngeflow. Sekarang udah tas gitu loh. Udah ngeflow. Nah, makanya pengen Terus tahu. jadi loh dibantu sama serbuk-serbuk kok. Waduh, serbuk-serbuk apa? Serbuk kekuatan. Lu ngaco ah? Ya, itu kan pengen tahu Iya, bro. itu tata cara Kalau ada yang supaya- lebih baik ya kita perlu tahu Iya, lah. jadi serbuk itu membantu kita untuk merangsang sel-sel otot. Oh gitu. Nanti kasih tahu ya. Kita Maksudnya serbuk vitamin yang dilarutin. nonton sesuatu yang ya erotis-erotis dikit dah. Oh, Emang oke. aneh, tapi itu cara untuk mensiasatinya. Iya. Oke, tapi pertanyaannya lu bisa demen terangsang sama dia? Butuh waktu juga. Butuh waktu. Tapi minimal nggak kayak dulu. Itu bedanya. Tapi bisa kan? Tapi yang penting dianya jangan suka kelakuan dia aneh aja ya. Dia mending lu diam dulu, Head. Yang mana jadi Wonder Woman gak boleh? Jadi dia diam dulu ya, biar gua aja yang gerak dulu. Dia bikin suara aneh-aneh dah. Dia suka aneh-aneh, pusing palaku nih. Loh tapi kan suara aneh-aneh tuh kadang-kadang otomatis keluar bro. Ya udah bodo amat deh ya. Dia kan maksudnya ngajak mandi bareng. Terus. Ya dia tuh orangnya cuek bebek loh. Terus? Dia bilang, lu kan laki gua. Ya. Awal-awal kan kalau mandi bareng kan dia mau udah lo polosan ya. Kalau saya masih pakai celana pendek. Emang pakai jas kalau mandi Masih bareng? pakai celana pendek. Enggak, gua masih pakai celana pendek. Terus? Masih risih Masih dia. malu. Masih malu, Risih dia. masih malu. Orang udah bilang, gua ketau lah bentuk lu semuanya. Terus? Orang pernah kecolongan sama gua. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kita nggak enjoy, kita bener udah enjoy posisinya sekarang. Karena waktu kita terbuka semua, ini kan dipretelin sama saya. Semua orang bisa lihat loh. Jadi dia bisa lihat. Dia saya cuma bilang sama dia gini, Head, hidup kita tuh sekarang udah seperti dalam akuarium. Semua orang bisa melihat. Dengan orang melihat seperti ini, satu, saya mengecilkan dosa saya, mengecilkan komunitas saya, mengecilkan seluruh perbuatan saya untuk aneh-aneh. Nggak apa-apa, saya lebih senang. Mungkin sebagian orang nganggap kita nggak baik, nggak apa-apa. Yang penting kita itu di hadapan Tuhan udah benar. Iya. Saya nggak mau. Toh sekarang ini banyak orang malah yang lebih mengasihi kita dibandingkan sebelumnya loh. Orang yang apa adanya, yang lebih tulus, yang lebih jujur, tanpa kepentingan. Kalau lu kan orang dekat sama kita ada kepentingannya. Sekarang kita bisa lihat malah, jadi bersyukur juga sih. Dan sekarang kita banyak konseling
apa jadi konselor keluarga. Konselingin orang lain malah ya. Kalau dia belum ke arah yang cewek-cewek yang suaminya LGBT ya. Tapi kalau saya nih teman-teman cowok yang pengusaha, yang hamba Tuhan, yang udah nikah, pala saya mau copot lu rasanya. Nggak mudah lu kok kalau ngadepin orang. Mereka. Of course. Iya. Terus gini, gimana cara lepas lu bisa menang? Bos, bukan masalah menang nggak menang. Menang kita ini posisinya. Masalahnya kita harus bertahan. Nah, itu. Kan banyak orang bilang, ayo Firman, ayo orang udah doa kok, udah baca Firman. Kayaknya butuh teman yang nemenin. Karena pertama untuk orang harus kenal kebenarannya dulu. Ini loh kebenarannya. Kedua dibalikin lagi ke Kristusnya. Itu yang bikin saya bertahan sampai hari ini akhirnya. That's good. Dan dibarengin ya. Jadi proses pendampingan itu sangat penting buat Jason. Ditemenin sama Pak Palito, ditemenin Ya habis. makanya itu yang membuat Jason bisa bertahan sampai hari ini dan jadi bukan cuma menang sesaat terus jatuh lagi gitu kan, tapi bisa konsisten. Sampai mati kok, ini harus dipertahankan. Bukannya, kita. Jadi gini kalau ada ngomong, sorry ya, bukannya sekali lagi bukan nggak percaya. Orang bilang sembuh, bentar, sembuh betul sembuh, tapi panjang perjalanannya. Iya betul. Hati-hati. Iya. Kejatuhan itu adalah sesuatu yang bisa dibilang memang manusiawi ya. Tetapi tentu kalau kita tidak berhati-hati untuk menjaganya ke depan bisa kepleset kan. Orang jatuh bisa kena kepleset, bisa sengaja jatuhin diri kan ya. Atau yang ketiga mungkin karena lagi-lagi situasi gitu. Jadi ini mesti kita katakan berarti, tetapi kita bisa simpulkan bahwa lu udah sembuh nih berarti. Kalau bahasa pribadi saya udah sembuh. That's good. Iya. Congrats ya. Correct. Jadi kalau orang tanya, lu masih suka laki-laki? Saya bilang gini, kadang-kadang suka kok. Cuma beda gini. Ya udah, beda kok. Kamu tidak entertain udah nggak entertain lagi. anymore. Sama dong, kalau gue lihat cewek juga demen dong. Itu cewek cantik, cewek seksi. Sebagai laki-laki Tapi normal nggak dong. Iya dilanjutkan. dong. Jangan salah loh, tanya hati. Saya kalau nggak cewek seksi demen, tanya dia. Iya. Lu cewek iya? seksi demen? Iya. Demen banget. Tanya, sorry ya yang ambil besar. Aduh gila. Daddy, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Karena dasarnya basic saya nggak Bisa ngaku gitu. kan dia bilang saya ini Best friend. kita ini pasangan suami istri sebenarnya enjoy nggak dia cemburu tapi ngomong gue cemburu loh saya tahu apa ngomong jadi saya nggak perlu banyak berpikir ya udah lu ngomong dah kalau lu ngomong gue tau lah mau ngapain gitu. Oke. That's good. Kita sih enjoy berdua sambil pakai enjoy banget. Oke, sekarang mau tanya sama Hetty. Dari perubahan Jason, apa yang kamu nikmati sekarang? Banyak perubahannya itu yang ya itu kok salah satunya. Ada seksnya. Senyuman manis. Malu dia malu. Ini acara apa ya? Love Revolution. Oh, bukan sex revolution. Di dalamnya ada seks. Dia gitu. terus-terusan ngebahas. Ada yang bahkan cerita kok bahwa mereka berhubungan seks tiap hari di sini nggak apa-apa kok. Bisa dicoba tuh Hetty. Oh gitu ya. Iya. Maksudnya sekarang tuh dari perubahan dia tuh dari pemulihan juga gitu ya kan. Maksudnya ada perubahan dia salah satunya itu kok. Iya. Dan Salah kedua, duanya itu juga. Iya. Salah tiganya itu Salah juga. tiga itu juga. itu juga ternyata ya. Iya. Wow. Dan kalian sekarang posisinya udah pelayanan ya di gereja, mimpin anak-anak yang lebih muda, mentorin mereka. Jadi kalau dulu dimentorin, sekarang mementorkan orang lain gitu ya. Jadi kalau kita dimentorin, kita mentor orang lagi, orang yang kita mentor, lu mentor orang lagi. Keren. Jadi pemurid lah. Iya. Jadi pemurid. Dari murid menjadi pemurid. Betul. ya. Jadi dengan cara demikian kamu bisa bertumbuh dan orang lain juga bisa bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Iya. Nah, sekarang mau nggak mau pernikahan itu pasti orang juga secara normal ya, normatifnya itu pengen punya anak. Kalian sekarang udah menikah 13 tahun ya? Iya, 13 jalan tahun. 13. Nanti Sekarang saya 46, 42. apakah ini menjadi perencanaan kalian untuk punya anak atau ada halangan tertentu kalau kami boleh tahu? Yang mau jawab siapa nih, Het? Iya. Jawab. Jadi gini, kita berdua udah sepakat, kita ada nggak mau punya anak. Nggak mau punya anak? Iya, jadi kita akan bina anak-anak yang dipercayakan Tuhan sekarang ini. Mengingat udah usia, kita bisa mau pakai cara inseminasi apapun bisa lah. Mau coba hubungan juga bisa lah. Tapi kalau memang kita udah coba ini kan lagi masih coba kan, beberapa kali kok nggak jadi. Terus kita mikir, mungkin tujuan Tuhan terserahlah orang mau apa, tapi kita akan buktikan dengan buahnya aja.
dengan anak-anak yang dipercaya sekarang ini, terus terang ini anak-anak bikin pusing sih terus terang. Tapi inilah jadi mentor. Iya. Dengan begini kita lebih fokus ke mereka, mau nggak mau. Oke. Karena ngurus anak orang sama anak sendiri beda. Tapi kita harus anggap mereka seperti anak sendiri jadinya. Ya uang keluar, waktu keluar, emosi keluar karena anak marah-marah. Supaya mereka nggak tambah dalam jatuhnya. Jadi sekarang kita tanpa sadar kita jadi proses orang tua. Apalagi ini, Ci. Orang Ini tua kan rohani, ya. orangnya cengeng banget. Kalau ada orang curhat ikut nangis. Terus nemenin, pergi-pergian. Gue bilang, Heti, lu sih gila juga ya. Kalau saya kan laki-laki kita dengerin, doain, dia nggak ditemenin. Sampai tengah malam, Ci, didengerin. Curhatnya itu mulu kok. Oh, kalau dia emang mentalnya emak. Kalau saya cenderung ke bapak yang, udah lu membereskan masalahnya kan. Sedangkan kadang-kadang nggak usah begitu kan. Kalau jago konseling, jago dia. Kalau saya tuh cuma jago untuk nyelesain aja. Maksudnya, gini loh sebenarnya jalan keluarnya loh. Gitu. Nah, kan kalian tadi ngomong mencoba. Mencoba itu maaf nih. Apakah tidak memakai proteksi atau memang ada proses-proses lain dan tidak jadi sehingga diputuskan hal yang lain? Ya ampun, ngapain pakai proteksi? Ngapain setengah mati? Pengen tahu dong. Maksudnya nyoba itu karena nggak pakai proteksi. Iya, makanya ngapain pakai proteksi? Tapi nggak jadi. Kita coba, beberapa kali udah tembus lah ya maksudnya. Tapi nggak jadi juga. Udah goal. Iya. Tos dulu dong. Iya. Dari tadi tos terus. Laki ini laki. Bukan, iya terus dicoba kok, walaupun butuh effort ya. Tapi coba nggak jadi, tapi udah umur 6 Ci, aku mikir, aduh anak gua lahir segini. Tapi akhirnya dia pun udah enjoy nih posisinya sekarang. Tapi kalau tiba-tiba dia bisa Tuhan izinkan hamil, Ya udah, berarti Terima. berarti istilahnya bukan Oke. ditutup untuk Iya. tidak mau punya anak. Enggak. Terserah Tuhan, Ya, terserah gitu. Tuhan jalaninnya. Oke. Cuma maksudnya kalau kita memutuskan ternyata nggak dapat ya udah, aku nomor 42 kan. Dia bilang, Oke. lah sampai ada kepengen apa yang berharap. deh. Oke bro, wait. Kamu bisa nerima nggak ini? Bisa kok. Apa dasarnya untuk kamu? Karena kan apalagi dikatakan lu punya mental kayak emak-emak gitu kan. Seorang wanita itu bisa merasa terpenuhi kebutuhan batinnya kalau ada semua di tadi, ada masalah uang, masalah seks, semua tercukupin. Satu, wanita itu mentalnya Naluri keibuan. mama itu dari, maaf nih, dari buah dada yang disebutkan mamal untuk menyusui. Nah itu ada suatu insting kemamaan yang muncul daripada kehidupan seorang wanita. Kamu gimana? Mungkin tadinya awalnya iya kok, pingin ya, udah pasti ya kok. Maksudnya ada kayak kita perempuan pasti mau ya Ci ya, untuk menjadi seorang ibu. Tapi kita semuanya kan balik lagi kita serahin sama Tuhan. Kalau misalkan kita sekarang udah berusaha berdua, kalau Tuhan kasih kita pasti terima. Tapi kalau misalkan masih belum dikasih, ya udah kita tetap bersyukur aja. Oke. Gitu aja. Oke, tapi berarti kalau enggak ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. kalau tetap berdoa dan berharap Iya. ya. Oke. Bagaimana dengan buah-buah pertobatan? Jadi sekarang ini kan dari 2021 berarti ya sampai 2025 saat podcast ini diambil kalian udah hidup dalam pertobatan, udah dipulihkan sama Tuhan. Pasti ada buah-buahnya yang manis dong. Ayo coba Jason cerita. Kalau ini gini, kalau mau lihat kan dan diri sendiri dong, nilainya jelek. Ya. Kalau saya lihat Head itu sekarang lebih bisa jadi pemimpin. Kan sederhana saya bilang, Head, lu tuh punya kemampuan bisa mimpin, cuma lu nggak tahu caranya. Nah lewat masalah rumah tangga jadi pemimpin. Kedua, dia kan waktu masa proses kan Badung juga nih anak Ci. Pergi sama teman-temannya, mabok. Nggak pernah loh. Pernah, nggak mau cerita aja orangnya. Waktu kamu tinggal ke Amerika itu. Stres. Oh. Tapi dia tetap masa nakal. Di situ sebenarnya Tuhan tuh sayang jagain lu, saya bilang. Supaya Tuhan bisa pakai di kemudian hari jangan ada cacat. Saya bilang gitu. Itu pemimpin kedua yang saya lihat, Hetty lebih berani untuk ngomong. Aduh Ci, mujizat bisa ngajak ke podcast nih Ci. Sekali aja Ci, aduh Tuhan Yesus. Iya kita nunggunya lama ya. Kasih jempol dulu. Tong. Tunggu Ci, Heti berdoa. Terus jadi udah berani ngomong, berani ngambil keputusan, berani tegas. Karena dasarnya saya sama dia tegesan dia loh. Saya ini masih cincai orangnya. Nah yang ketiga sekarang dia tuh berani melangkah saya lihat. Dulu kan lebih mikir kalau gagal ya udah stuck. Ini enggak. Karena saya suka kesal. Lu kalau udah gagal maju ngapain meratapi? Mau saya bilang lu maju. Saya bilang gitu. Nah sekarang saya udah bisa lihat 3 hal ini sih yang paling kelihatan ya. Kalau sebagai seorang istri nggak banyak berubah sih. Maksudnya ya istri yang baik, ya tulus, ya sayang. Tetap ya. kalem. Kalau sekarang yang bikin saya rada kesal sekarang rada malas dong sih Ci. Malas masak. Bener. Kerjanya cuma ovo mulu Ci. Ini curhat. Iya, mau jalan-jalan mulu. Jadi kalau hari ini gembala saya nonton ya,
OVO. Agak Eto. Emang kan BSD sama Sunter jauh, Ci. Oh iya. Oh, kamu tinggal di BSD? Iya kan, kita kalau udah ke gereja kita tuh bolak-balik. Belum nanti dia pergi sama anak-anak Netflix, semua tuh isinya makan, OVO, makan, OVO, etol, aduh. Tapi nggak bercanda. Tapi maksudnya saya percaya, saya pegang begini sih prinsip, kalau Tuhan pakai saya di gereja Care City Church, maka Tuhan yang akan memperlengkapi semuanya sih. That's good. Emang banyak PR, waktu, korban. Kita ada, pasti kan ada uang tambahan lebih lah. Kan nggak mungkin kita minta-minta. Bagaimanapun seorang leader, kita siapkan semua. Ternyata ya. Itulah jadi seorang leader itu berkorban. Iya. Emang. Saya baru ngerti perasaan gembala. Saya berkorban begini. Dan saya janji lu berkorban juga. Kita ini Gembala Komsel aja harus nyiapin makanan buat anak-anak. Kita ini nggak punya anak, Head. PR kita nggak banyak kok. Nggak apa-apa lah kita berkorban. Yeah. That's good. Oke, good. Jason tuh penulis lagu. Iya. Dan secara pribadi kami juga banyak diberkati dengan lagu-lagu kamu ya. Emang tahu lagu-lagunya? Tahu dong. Meskipun sentuh hatiku. Itu mulu lagunya. Banyak lagu yang lain. Meskipun Tuhan tak menolongku. Oh, Yesus baru. Yesus penolongku. Yesus penolong. Itu Yesus setia. Tapi orang kenal Yesus penolong. Enggak, judulnya berkali-kali. Oh, berkali-kali. Lu cari judul aneh banget sih. Yesus setia. Yesus setia. Kenapa enggak kali? Tadinya mau berkali-kali Tuhan menolong. Cuma kok rada aneh. Jadi saya jadi Yesus setia aja. Oh, oke. Nah, sebagai penulis lagu kan, apakah ada lagu-lagu baru atau lagu-lagu yang kita tahu nih ada lagu-lagu yang hits nih, kayak tadi Yesus penolong. Setia. Yesus setia. Oke. Sama Iso lagi naik nih lagu dangdut. Oh itu. Oke. Kita ngomongin beberapa lagu dulu. Yesus setia nih. Dasarnya lagu itu apa sih? Jadi lagu itu kan saya bikin buat Pak Thomas. Pak Thomas. Yang gembalanya IFLC ya. Jadi di Pontianak, dia kan kena kanker 8 tahun. Sampai keluar, itunya loh, darah di kepalanya. Oh, ya? Saya waktu kenal dia tuh, saya nggak tahu dia kanker kok. Diundang aja seperti biasa ya. Dia cuma bilang, kok Jason bikinin saya lagu dong buat saya. Saya maaf ya, kalau dia nonton biarin nggak dia dengar. Aduh Re, suaranya pas-pasan gini mau bikin lagu. Lewat saya nih. Itu dia kesaksian. Ya tentang gereja. Dia nggak pernah bilang dia sakit loh masalahnya. Saya tahu dari si anak buahnya, saya lupa namanya siapa, anak buahnya. Kok tahu nggak kalau Pak Thomas kena kanker? Dek, masa sih? Iya kok. Saya penasaran, besoknya waktu dia latihan, iya kepala kok udah darah-darah ya. Di situlah Pak Thomas cerita. Lah orang yang gemuk, sehat, nggak kelihatan sakit. Di situ Tuhan bicara gini, kamu lihat ya. Orang yang sakit aja bisa mengucap syukur. Dia mungkin minta kesembuhan, sampai mungkin detik ini udah gak minta kesembuhan lagi. Waktu saya pulang, Tuhan ingatkan saya, kamu kan selalu minta, sembuh dong, saya gak mau jadi orang LGBT lagi dong. Segala macam kamu minta, sedangkan kasih karuniaku dalam hidupmu udah terlampau cukup. Yes. Talenta yang kamu punya Jason, nyanyi, bikin lagu, khotbah, semua itu istilahnya bagus lah. Orang pakai gitu. Yeah. Udah cukup. Kamu tinggal fokus ke sana. Makanya saya bikin, meskipun Tuhan tak menolongku. Tuhan ajar saya untuk dewasa dalam iman. Jangan menuntut Tuhan, tuntut dirimu untuk mengerti Tuhan. Itu loh. Tapi kan lihat, waktu kita di titik terendah pun ya, dalam keadaan kita, tuh gue masih itu. Bukan, saya tuh ingat waktu bikin lagu itu sampai nangis kok. Ya yang dengerin juga nangis. Enggak, karena waktu saya ingat Pak Thomas itu, aduh kasihan banget loh. Jemaatnya banyak, pengeluaran banyak gitu ya. Terus saya mengulang hidup saya gini, ya ampun Tuhan, gue kok bego banget gitu. Begitu banyak yang Tuhan kasih kok sibuknya sama sesuatu yang buat gue, itu cuma buat kepentingan diri sendiri loh. Buat kepentingannya Tuhan sebenarnya. Makanya setiap saya punya masalah, kuat lagi. Di titik lembah, ada gadanya Tuhan, ada tongkatnya Tuhan, ngangkatin kita. Kadang-kadang tongkat itu mukul, buat ngingetin. Iya dong. Iya. Makanya waktu saya bikin berkali-kali kau, karena setiap kita jatuh ada lagi pertolongan Tuhan. Setiap ada masalah ada pertolongan Tuhan. Jadi itulah maksud lagunya. Keren. Tetap setia. Walaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Kalau kamu sebagai penulis lagu itu di benak otaknya Jason tuh kalau ngelihat lagu itu atau lihat, ini kan belum ada lagu nih. Yesus setia itu kan belum ada nih. When you compose a song, ketika kamu menciptakan sebuah lagu, dalam pikiran kamu, benak kamu itu apa? Kamu apakah perlu partitur, perlu kertas putih, perlu gitar, atau tiba-tiba muncul gitu? Oh enggak. Saya ini bukan tipikal yang... Bukan partitur? Partitur, saya nggak bisa partitur. Jadi apa yang saya rasa,
dari cerita. Kan gini, ada pencipta lagu kan emang biasa bikin lagu tanpa kisah orang kan. Kalau saya tuh apa yang tersentuh di hati saya, itu kena, itu buat saya gampang cepat nulisnya. Melodi, lagu gampang. Liriknya keluarnya dulu. apa? Langsung Liriknya dapat dulu atau sama melodinya? Lirik sama melodi langsung. Iya. Karena kan basic saya pemain keyboard. Jadi saya tahu nada-nadanya. Jadi sambil main keyboard, sambil terinspirasi. Jadi kalau gitu. orang itu saya bikin lagu belum jadi belum tersentuh hati saya. Jadi saya tuh butuh cerita itu yang menyentuh. Padahal Bapak sentuh hati. Bukan kok. Lu mesti lagu itu baru lagu buat Daniel sama Debbie keluar nanti. Saya harus tahu sesuatu yang mendasar, bikin orang ini pulih apa, itu akan masuk. Jadi saya tuh kayak orang dirasuki dengan orang ini, dia saya bisa bikin lagu. Gitu loh. Bukan dirasuki, mungkin Apa sih? menghayati Menghayati, kisah hidup iya. mereka. Dirasuki juga nggak salah, dirasuki bukan juga. Dirasuki Dirasuki itu seperti masuk gitu loh. Kan dirasuki itu masuk artinya. Iya. Gitu. Kayak lagu iso ora iso. Itu kan yang ngasih tema Pak Gembala Iya, Palito. iya. Kalau khotbah kan selalu ngomong gitu. Kalau ngomong enak aja, bikin lagu setengah mati. Akhirnya jadi juga tuh iso ora iso kudu iso. Ya udah jadi. Keren, jadi keren. emang, nah yang saya nggak nyangka tuh kadang-kadang bikin lagu kan dari orang, dipaksa. Jadi loh, lagunya jadi lagu film kok. Tunggu, yang mana, yang mana? nanti mau keluar. Film? Bulan Juli kali. Lagu Film yang mana Gereja ini? Setan. Yang main Mongol. Lagu yang mana? Supranatural judulnya. Lagunya aneh. belum tapi keluar? Belum Belum emang boleh sengaja, diomongin nih? nggak boleh. Lagunya belum rilis. Tapi mau udah syuting minggu depan. Filmnya lagi di editing. Yang main Mongol sama Jonas Sirvano, sama siapa lagi, banyak lah. Oh berarti lagunya keluar bareng sama film itu? Enggak, lagu dulu. Oh lagu dulu? Saya, Citra, keluar Spill duluan. dulu dong. Apanya? Boleh di-spill nggak? Itu tentang ceritanya Gereja Setan. Nah melodinya kayak apa? Kau Tuhan yang mengerjakan di luar akal pikiran. Kau Tuhan yang meneduhkan. Kayak gitu-gitulah. Wow. Bagusnya dia ini suara dia juga merdu. Serak-serak. Yang Yesus setia dulu deh. Yesus setia dulu. Coba silakan nyanyi dulu deh. Ada gitar ya? Gak usah, nyari nanti gitar. kena copyright. Copyright NSB. Oh, kalau kena copyright gue buka, tenang aja. Jangan lupa subscribe Gitar. YouTube channel gitar ya? Jason. Ada gitar nggak? Kalau gitar kan enak. Iya. New season worship ya? Iya. Puji Tuhan loh, terus berkembang. Mas ada Jacqueline Victor sekarang. Yang juara American Idol. Lagi rame nih. Dia cuma nyanyi, kita nyanyi live iso ora iso, nggak nyangka dalam waktu 5 hari udah 40.000. Oh yang rambutnya pendek itu ya? Iya. Oke. Kalau bukan Tuhan lu, saya nggak kenal kadang-kadang. Nanti bulan Mei ada kejutan lagi. Apa akan tuh? buat sama anak American Idol. Iya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Tinggi banget ya buset gitu. Keren. Kalau iso ora iso gimana? Nah, ini gue lagi lagu ini nih.
saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Ya lagi ya. Sejauh ini bisa masuk genre dangdut. Udah berapa lagu? Karena kan dangdut itu lagu genre musik favorit dia. Iya, saya jarang-jarang bikin lagu dangdut. Tapi kan ini kan bener Rachel Mutiara kan. Ya. Emang Rachel kan nggak bisa cengkoknya. Tapi kalau nyanyi love saya cengkokin abis. Jadi iso ora iso kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Dirubah. Kayak penyanyi dangdut beneran. Tinggal goyangannya. Dan lagi nih, lah. Ini namanya goyang ngebudur. Dan itu bisa inspirasi buat kamu. Oh dia jago di rumah begini-begini. Nah udah itu. Cuma sih malu. Ini udah kacau jogetnya kok. Coba. Tangannya aja. Jangan kok. Bayangin ya, beda banget kan di rumah sama di sini. Oh, kalau di rumah begini kok. Ampun Tuhan Yesus, cuma saya doang nih saudaranya. Iya, berarti diberkatilah matanya kamu. Iya kan, berarti dia ini diciptakan Tuhan khusus untuk matanya Eksklusif Jason. buat Iya. Jason. Untuk menghibur saya di rumah juga. Iya. Ada di kelakuannya. Dia bisa joget loh, kayak masak telur. Masak. Itu head lu kenapa kalau di gereja beda banget ya headnya? Itu kan goyang buat laki gua aja. Gitu sih. Keren. Kita senang loh melihat ada orang-orang yang pernikahannya dipulihkan. Amin. Dan ini adalah suatu contoh yang sangat baik ya pemirsa sekalian ya. Bahwa kalau kalian di luar sana yang pernikahannya lagi di ujung tanduk, jangan menaruh titik kalau Tuhan masih memberikan koma. Dan kadang-kadang titiknya itu masih jauh di sana. Ada proses-proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun menyakitkan. Dan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Jadi kalau belum ada kebaikan berarti masih ada proses gitu ya. Sabar ya. Nah, jadi ini kita tutup dengan pertanyaan ya, this or that. Kalian langsung tunjuk aja gitu yang seperti yang mana ya. Oke, yang pertama. Siapa dulu yang menginisiasi keintiman untuk seksual? Oke, gitu ya, bener itu? Iya. Oke. Tapi dia responnya gimana? Oke sekarang? Oke. Sip. Okenya pelan kok. Oke. Lagi belajar. Lagi belajar. Tapi kamu bisa dipuaskan nggak? Oh Yesus dah. Oh Yesus. Kita sama netizen udah. Biar seorang wanita jujur bercerita. Kalau laki-laki tidak bercerita, perempuan bercerita, Bu. Begitu. Kalau naik Grab itu ada bintangnya 1 sampai 5. Kalau Jason ini bintangnya berapa? Mau jalan ke 4. Mau jalan ke 4. Not bad. Keep it up, bro. Mantap. Keep it up, bro. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Siapa yang lebih sering salah jalan waktu berpergian alias nyasar? Ini. Ngaku nggak lo? Gimana dia ini maksudnya? ngaco. Lo beneran, dia ini berapa kali lu gak ada WC kok. Gue tahu jangan ke Ciputat. Gue ke Ciputat kok. Dia mau ke Pondok Indah, ke Salemat. Salah dia, udah salah, ketawa-ketawa. Lebih galak dia lagi, apalagi ke Bogor. Ampun kok, masih nunjuk gue gak pernah salah jalan ya. Nunjuk-nunjuk gue lagi. Kalau dia gimana? Nyasar gimana? Nyasarnya kadang-kadang cuma dia suka lupa. Kalau kadang-kadang suka hati bilang, nih udah kesini nih, kesini. Enggak, saya tuh kan nggak tahu kiri kanan kok. Iya, Suka salah. Kiri ke kanan. Saya ini rada ngeblank antara kiri kanan yang mana ya? Itu maksudnya. Itu waktu karena dia sekolah dijelasin kiri mana kanan karena dia bolos. Ini kalau udah salah jalan, aduh Ci, actingnya pintar banget. Sengaja gue lewatin. Tapi kamu makan sendok garpunya, kamu nggak kidal kan, Jason? Enggak. Nggak kidal. Cuma saya masih butuh waktu 1 detik-2 detik kiri kanan. Kanan itu pakai sendok.
kanan sini gitu. Oke. Ya. Oke, sekarang berikutnya. Siapa yang suka lupa ulang tahun atau tanggal penting? Oh. Aku. Terus gimana? Kamu oke? Tadinya sih kesel, tapi sekarang udah tahu dia sih. Ingetin aja Heti sebelumnya. Besok aku ulang tahun loh. Lebih pintar gitu. sekarang mah. Triknya apa dia? Lu tau gak hari apa nih? Sabtu. Yang bener. Penting. Mau POP kan? Enggak. Ada wangi-wangi angus. Apa yang gosong? Marah-marah. Dasar lu ya, lah bini ulang tahun aja gak tau. Gue gak mau tau cari kue yang bagus, gue bukan yang bagus. Oke. Gitu. Berikutnya, siapa yang suka masak? Oh, kalau yang suka masak sambil goyang siapa? Jason masak apa biasanya di rumah? Ayam goreng. Atau dia tahu. Saya hobi masakan Sunda. Kalau Heti itu khususnya Indomie, bihun, permicinan dah. Bakso goreng. Dia gila micin kok. Gue kalau malam sama dia stres sama Indomie head gurih amat. Mami itu punya khusus ramuannya. Ya. Oke, itu perlu dicoba itu ya. Yang lebih sering usil siapa? Ini. Oh, dia lebih sering usil. Ini bukan saya. Padahal dia kan alim, katanya dia. Ana kan makanya Ana gitu. Adiknya Elsa. Parah. Ini anak Netflix kasih tau ya, ini parah. Usilnya contohnya gimana? Jangan aku malu. Dia pulang bisa marahin saya loh. Satu spill aja dia ketawa. Dia seneng kayaknya kalau diomongin sama lu. Ya ampun ya, dia kurang ajar. Tahu udah tengah malam, dia pakai wig. Gini. Oh, gila hati gue kaget loh. Bukannya rambutnya udah panjang, Dia ngapain tidur pakai nih, lagi? udah tidur ya. Lu tau gak? Saya udah kaget sih kadang-kadang. Apa? Ada berita nih kata, aduh gila, kok nggak tahu kelakuan dia. Kita lagi dengerin Firman kadang-kadang ya. Dia bisa WA nih, dengan muka dia gini. Gitu. Kurang ajar sih kadang-kadang ada cuci nggak tahu aja kelakuan dia. Ini teman-teman nggak tahu. Ini pernah kejadian ya. Saya bilangin kalau depan orang itu kalau lu bingung, lu ambil tisu, lop kayak muka gua. Iya. Dia enggak loh. Ini kan kita berdua. Saya makan, duluan tuh belum lihat ada nasi di sini. Dia samping lop kayak gini. Terus kan Perita ngomong, bapak, ibu udah gak tahan. Orang nasi ngomong. Ampun, ini apa kalau lagi latihan vokal, kalau saya nyanyi nih, lu over nyanyi banget, tadi so tinggi lu over tuh, nyanyi tuh udah gayanya. Tuh dia nyanyi tuh nggak peragain kok, udah nggak beres di rumah sama dia. Kacau. Ada ide tuh di beberapa Instagram gitu ya, ada yang mukanya dicat hitam malam-malam, terus giginya doang putih. Terus, ntar coba deh, ntar kasih tahu kamu. Jangan ditambah-tambahin. Enggak, dia lebih isengnya tuh kalau isengnya tuh lebih cenderung bikin saya tuh kaget orangnya. Nah itu makanya, itu jamin deh, dia pasti kaget. Kalau saya bikin dia kaget otomatis. Saya pernah tuh kali saya dendam kan, saya balas jam 4 pagi, dia kan takut sama ondel-ondel. Jam 4 pagi dia mau kuese, segini. Mati gua lu. Begini. Jadi nggak boleh dendaman sama dia nggak apa-apa ngusilin saya. Kamu nggak boleh Ya, ngusilin dia. tapi saya kalau yang saya senang dari Heti sih kelebihannya hobi nyetir. Oh. Kalau saya nggak hobi nyetir. Oh, jadi kemana-mana dianterin sama Heti, dia nyetir. Kebanyakannya. Aduh. Oke, siapa yang paling royal duit? Habis duit. Oh, OVO tadi itu. Oh ini. Gini ya kok, ini juga. Saya itu semua dihitung kok. Ah, cermat nih. Iya, dia gini. Loh, kalau lagi liburan saya habisin duit. Kok ini enggak? Kita tuh hidup cuma sekali. Libur nggak libur dihabisin. Mati. Mau berapa aja habis, Ci. Gila nggak? Ini habis dapat sewa apartemen ya. Iya. Sama ya, uangnya saya jagain, takut bayar listrik, air, cicilan semua. Iya. Gimana nggak? Gue nggak punya tanggung jawab itu tuh. Cici bayangin aja gimana otakku nggak stres sih. Enak bener nih kalau gue. Jangan lupa OVO. Gue peceng. 5.000 kirim. Baru 2 hari. Kurang. Gue pergi lagi. Enak bener. Kalau saya keluar kota udah paling sengsara, Ci. PK lu kirim ke gue 1/4-nya ya. 25%, lebih tinggi dari itu kan. Ini akalnya banyak sih. Dia kalau mau makan enak gini nih. Kenapa ya?
Kayaknya badan lu enak. Terus? Kayaknya kita harus ke GI deh. Kita PI. Ngapain? Itu ada yang kuah-kuahan. Itu mahal hati, gila lu. Ekstresor kan mahal banget. Udah kita makan di Raca aja murah, gila lu kuat banget. Kayak gitu Ci, contoh-contohnya Ci. Jadi kalau mau makan yang mahal harus temenin Ci, kalau kan ngoceh. Sedangkan saya kalau makan tuh yang murah. Karena beda prinsip, kalau dia kan nikmatin makan. Iya. Kan dia gak bisa makan daging. Jadi yang mahal tuh yang bersih. Kalau saya jorok juga gak apa-apa. Jadi beda model. Dia kalau royal dia sebenarnya. Dia tuh kalau buat duit, buat anak-anak, flick, abis-abisnya sekalian orangnya. Kalau saya sama ditata. Karena kan kita cowok kok. Kita yang megang tampuk kok. Kalau ada apa-apa, kita yang kena nih. Kalau ada apa-apa, dengerin hati gue curhat nih. Kalau tagihan keluar nggak bisa bayar. Aduh Ci, cuma. Dia ini kurang ajar Ci. Aduh Ci, banyak tagihannya, tagihan Shopee. Aduh Ci, nggak aja. Sampai bingung, tagihan gue bayar mana? Kan saya nggak pernah ngecek orangnya. Saya ini nggak pernah ngecek Ci. Ini kurang ajar. Nih, dia misalnya gue talangin dulu duit gue nih, Satya 3 juta. Lupa sekarang bulan depan, lupa loh. Tapi baik. Gue balikin nih duit lo gitu. Kan gak enak, ya buat lo aja. Gitu dong. Gak serba salah. Gak serba salah sama dia mah. Kan kok ngerti pasti cewek gimana. Well, keren ya, kita diberkati ya. Aku gak kayak gitu kan. Oh, dia kok tangannya persis kenceng banget kok. Setiap pernikahan itu pasti ada uniknya. Dan hari ini kita bersyukur banget gitu ya, melihat ada pasangan yang dipulihkan Tuhan. Ini ada sesuatu yang bagus banget. Sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kita tepuk tangan dulu bagi Tuhan, bukan buat kalian ya, tapi bagi buat Tuhan ya. Ini juga menjadi satu hal yang menunjukkan bahwa kalau kalian di luar sana yang menyaksikan acara ini, pemulihan itu possible gitu loh. Jangan bilang bahwa nggak mungkin aku dipulihkan. Kalau Jason yang begitu parah dan pernikahan mereka yang dulunya sempat hancur dan kemudian sekarang dipulihkan oleh Tuhan, berarti kalian adalah kandidat orang-orang yang juga pasti akan dapat memuliakan Tuhan, menerima pemulihan, dan setiap orang akan punya cerita. Dan dari cerita-cerita kehidupan kalian akan mempermuliakan Tuhan. You want to say something as a closing? Selamat ya buat Jason and Hattie. Kalian sudah melewati masa-masa badai yang terberat dalam hidup kalian. Nanti ke depannya ini udah tenang bersama Tuhan Yesus. Amin. Terus doakan terus, maksudnya biar kita kuat, ada mentoring yang baik. Ya, ditunggu ya lagunya. Ya, oke. Iya kok. Oke, pemirsa sekalian, kalau kalian diberkati jangan lupa tentunya untuk subscribe, berikan support Anda untuk channel kami supaya channel kami juga bisa bertumbuh, dan juga kalau ada episode baru juga akan pasti notifnya nanti keluar kepada kalian. Juga berikan komentar tentang apa yang kalian lihat hari ini, dan juga berikan selamat juga kepada Jason sama juga Hattie, karena ini case yang perlu di-celebrate gitu bersama-sama, dan juga kalian boleh share ulang sebanyak mungkin kepada orang-orang yang juga kalian tahu mengalami masalah-masalah dalam perkawinan mereka. Oke? Sampai jumpa next episode bersama dengan kami di Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.